Kalau kita berpikir maunya menang sendiri, maunya benar sendiri, maunya enak sendiri, ini pikiran yang egois. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paramang labha sanduddhi paramang dhammang wisasya paranang nadi nibbanang paramang sukang di. Baik, terima kasih kepada para upacarika, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Amitofo. Gimana kabarnya hari ini? Baik atau tidak? Ada yang luar biasa, ada yang baik. Tapi semuanya membawa diri kita berkah. Sadu. Ya, Bante sangat senang sekali hari ini di-invite dari Subhadra Prawira dan teman-teman semua wihara di Buddha Dharma Biak ini untuk sharing. Nah, mungkin ada beberapa waktu Bante akan sedikit ngobrol-ngobrol santai saja, sharing. Boleh ya? Boleh nggak nih? Boleh nggak boleh, harus boleh loh ini. Ya, teman-teman semuanya, kita datang ke wihara itu adalah sebuah langkah yang besar untuk masuk ke dalam sebuah pintu spiritual. Ini adalah sebuah sarana yang membawa diri kita masuk ke dalam ranah ketenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke biara, sampai di depan biara, masuk ke dalam Dhamma Hall wihara, ketika kaki memasuki wihara, Bapak Ibu sebenarnya sudah membuka pintu Dharma. Karena ini spiritual. Makanya ketika kita masuk ke dalam pintu wihara, ada 3 hal yang harus dijaga. Ada 3 hal yang harus dijaga. Yang pertama itu pikiran kita. Jadi ketika sudah masuk ke wihara, pikiran itu dijaga. Sebisa mungkin pikiran tidak terbawa arus hal-hal yang negatif. Perasaan dongkol apapun, benci di pikiran, ini kan aku di wihara. Sehingga nilai spiritual itu muncul. Yang kedua, ucapan. Ketika sudah masuk di wihara, ucapan harus dijaga sekali. Apapun itu, mau sifatnya ngomongin orang, mau sifatnya apapun, sampai wihara stop. Baru yang terakhir, tindakan kita, perbuatan kita. Nah, 3 aspek ini, 3 hal ini, ketika Anda memasuki, kaki kanan masuk ke pintu wihara atau ke dalam wihara, maka 3 hal ini harus dijaga. Baru nilai spiritual itu muncul. Makanya tadi teman-teman bacakan Gatha Pendupaan, yaitu sebuah syair penghormatan. Dengan dupa ini harumnya semerbak, laksana sebuah kebajikan. Jadi ketika teman-teman datang, itu sudah membakar dupa di dalam batin kita, sehingga wangi dari kebajikan itu muncul. Ini penting sekali. Karena itu di hari ini Bante ingin ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih menata pikiran. Menata pikiran. Karena pikiran itu harus ditata. Ucapan juga, tindakan juga begitu. Kami sebagai pembicara itu, sebagai seorang Dharma Duta untuk mengajar Dharma, itu kalau kita tidak mau menata, mau belajar atau menata bicara kita, itu susah ngomong. Susah, tetapi kita harus belajar menata.
Begitu juga pikiran kita. Nanti diajak meditasi. Ketika meditasi, pikiran kita pergi-pergi tidak? Pergi-pergi ke sana kemari ya, mikir nanti mau ngapain, akhirnya lelah. Karena itu kita menata pikiran. Loh Bante, katanya kan di agama Buddha itu kan yang terpenting nanti pikiran setelah kematiannya baik gitu. Kalau pikiran menatanya terakhir baik, pasti saya masuk surga. Ya memang benar, di dalam Dharma dikatakan akhir gambaran batin kita, pikiran kita ketika mau meninggal, jika baik ya masuk surga. Tapi susah loh, kita harus ingat nama Buddha gitu. Ya iya, tapi susah untuk melatihnya. Ini jadi ada satu cerita, boleh Bante bercerita ya. Jadi ada satu cerita, ini umat Buddha yang pandai, yang ngerti gitu. Jadi dia berpikir, waduh ini kan menata pikiran susah, berarti saya harus berlatih. Tapi mau berlatih itu kan males, mau wihara juga males, agak-agak susah itu. Jadi biar saya selalu ingat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kata Bante kan kalau ingat Buddha, ingat Dhamma, ingat Sangha, maka kalau saya mati pasti masuk surga. Jadi dia bertekad kalau saya menikah nanti punya anak, anaknya harus 3. Dan benar, dia menikah lalu punya anak, anaknya 3. Karena dia ingat kata-kata harus ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dia menamai anaknya yang pertama namanya Buddha, yang kedua dikasih nama Dharma, yang ketiga dikasih nama Sangha. Sehingga setiap hari kalau memanggil anaknya Buddha, Dharma, Sangha, dia ingat tahu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Wah, jadi dia berpikir pasti nanti kalau saya meninggal, saya tinggal panggil anak saya datang, mau meninggal saya panggil anak saya datang, saya ingat Buddha, Dhamma, Sangha, masuk surga. Ini yang dia pikirkan. Tapi kan kesehariannya kan anak-anak aktif, entah di toko, entah di apa, aktif. Suatu ketika sahabat ini usianya sudah mulai menua, dan ketika dia sudah berbaring mau memasuki kematian, dia lalu ingat, aku harus menjaga pikiranku. Karena itu dia panggil anaknya yang pertama, Buddha, mana Buddha? Anakku, kamu harus deket-deket di sini, biar aku ingat anakku ada di sini yang nama Buddha. Dipanggil anak yang pertama, panggil Buddha. Lalu dia minta panggil juga anak yang kedua, Dharma. Lalu dipanggil anak yang ketiga, Sangha. Lalu dipanggil, wah aku ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu dia ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi anakku Buddha, Dhamma, Sangha. Lalu setelah itu dia ingat, loh kalau tiga-tiganya anakku di sini, nanti yang jaga toko siapa? Akhirnya dia meninggal. Ketika meninggal jadi kutu di dalam toko. Jadi pikiran kita itu kalau tidak terlatih, meskipun kita memegang artibut Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi kalau pikiran kita tidak terlatih, itu bukan satu kondisi yang baik juga. Bahkan di dalam Dharma itu, di dalam Petawatu itu ada loh sebuah kisah biku terlahir sebagai kutu. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara jubah. Dia senang melekat pada jubahnya, dia terlahir jadi kutu yang hidup di dalam jubah. Sama seperti bapak tadi ini, ketika ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, lalu ingat, kalau tiga-tiga anakku di sini, lalu yang jaga toko siapa? Ya jadi kutu, jadi toko gitu. Jadi melatih pikiran itu tidak segampang apa yang kita bicarakan, tapi harus kita latih. Nah, Buddha memberikan sebuah pengajaran, melatih pikiran yang benar. Melatih pikiran yang benar itu apa sih? Gimana caranya? Yang pertama, Buddha mengajarkan melatih pikiran yang benar. Yang pertama itu kita berpikir sifatnya nekama. Sifatnya nekama. Tahu nekama artinya apa? Ada yang namanya nekama di sini? Hah? Ada? Ada nggak? Ada namanya. Biasanya ada loh umat Buddha dikasih nama nekama gitu. Nekama itu artinya melepas, tidak egois.
Jadi Buddha memberikan pengajaran, kalau kita berpikir, sifatnya jangan egois. Jangan mau menang sendiri, jangan mau benar sendiri, jangan mau enak sendiri. Kalau kita berpikir maunya menang sendiri, maunya benar sendiri, maunya enak sendiri, ini pikiran yang egois. Umpamanya bapak ibu berumah tangga, suami istri. Itu ketika berpikir sifatnya itu gak boleh egois, gak boleh mau menang sendiri. Mentang-mentang suami berarti istri harus dengerin kata-kata suami. Enggak, suami juga harus dengerin kata-kata istri. Ini penting menata pikiran. Jadi pikiran yang pertama yang harus dikembangkan yaitu sifatnya tidak egois. Kalau kita masih mau menang sendiri, nah benar sendiri, enak sendiri apalagi, itu belum kategori pikiran yang benar. Lalu yang kedua, Buddha menyampaikan, kalau kita berpikir sifatnya itu abhyapada, yaitu ketika kita berpikir sifatnya itikatnya cinta kasih, bukan menyakiti. Makanya tadi Bante bilang, ketika teman-teman masuk ke wihara, ada 3 tatanan yang harus dilakukan. Pertama dari pikiran, yaitu ketika berpikir itikatnya cinta kasih. Apapun itu, mau Anda sebagai pekerja ataupun yang bekerja, ketika bekerja, pikirannya harus ditata cinta kasih. Karena kalau tidak, kita akan menderita sendiri. Seseorang yang pikirannya penuh dengan kebencian itu seperti seseorang yang meminum racun untuk dirinya sendiri, lalu berharap orang lain yang mati. Itu yang pikiran penuh kebencian. Jadi tidak boleh. Makanya Buddha mengatakan, berpikirlah yang itikanya cinta kasih. Apapun itu, mau masak ya pikirannya cinta kasih, mau bekerja ya pikirannya itikanya cinta kasih. Bahkan teman-teman semuanya, Anda mau datang ke wihara, pikirannya harus dikondisikan cinta kasih. Dari rumah aku hari ini hari Minggu, aku mau ke wihara. Habis makan ya rapi-rapi, ingat aku harus menjaga pikiranku, nggak berpikir yang aneh-aneh, nggak berpikir yang buruk-buruk, nggak berpikir apapun, itikanya cinta kasih. Makanya Bante ada buat kelas nih, mau masuk Waisak ini ada 21 hari membangun pikiran yang positif atau kebiasaan positif. Jadi di latihan Bante ini ada sekitar 21 orang dari berbagai tempat latihannya itu yang pertama harus vegetarian 21 hari. Yang kedua puasa, tidak makan lewat tengah hari. Pokoknya jam 1 selesai puasa. Lalu yang ketiga, belajar melatih meditasi minimal sehari 2 jam. Dibagi. Baginya gimana? Ya kalau nggak kuat 1 jam duduk 30 menit, nggak kuat 30 menit 15 menit. Yang penting sehari kondisikan gimana dikumpulkan 2 jam. Dan selama 20 hari ini, 21 hari tidak boleh menonton berita-berita yang sifatnya itu toksik, yang sifatnya itu kriminal. Karena akan merusak pikiran kita. Ini latihannya. Dan setiap malam ada pertemuan di Zoom dengan Bante, sharing dan ngobrol. Dan ternyata Bapak Ibu, baru berapa hari kita latihan 1 minggu, ada satu umat yang sudah merasakan, Bante kok aku enak sekali tidurnya ya, Bante kok aku nyaman sekali ya, Bante aku meditasi duduk belum bisa, tetapi sehari-hari aku tahu ya, aku mau marah ya gitu. Dan aku tahu, oh ini nggak bagus untuk diriku. Baru 1 minggu kita latihan. Kenapa? Karena selama 1 minggu itu, dari pagi sampai sore, kita belajar menjaga pikiran kita, yaitu itikatnya cinta kasih. Yang ketiga, kalau kita berpikir, yaitu sifatnya ahimsa. Ini yang dipakai Mahatma Gandhi sebagai ideologi dalam praktik sosialnya. Ahimsa. Tidak boleh kejam, nggak boleh kejam, bahkan dalam pikiran. Makanya Buddha dalam Karanaya Metta dikatakan, ya, jangan karena engkau marah dan benci lalu mengharapkan orang lain celaka. Tidak boleh. Menjaga pikiran tidak kejam,
kepada siapapun dan dimanapun dan dengan siapapun, entah itu dengan yang muda, tua, ataupun sepantaran kita. Menjaga pikiran kita tidak boleh kejam, bahkan kepada makhluk hidup. Kalau kita lihat ayam lagi jalan, kalau berpikir, wih ini ayamnya gemuk sekali, enak sekali kalau digoreng atau dipanggang. Nah ini pikiran kejam loh ini. Makanya jari kita kan suka jari guameloong, tahu jari guameloong? Jari dewa kematian gitu. Wah itu ada ayam enak itu, wah ambil itu. Padahal ayam ini kan masih hidup, tapi kita berpikir ini sudah jadi daging, enak. Nah ini kejam. Karena itu kita belajar melatih pikiran kita ketika melihat makhluk hidup apapun tidak boleh kejam. Karena kalau kita melihat makhluk hidup berpikirnya kita kejam, maka ini akan berdampak pada diri kita sendiri, yaitu gelisah. Siapa di sini yang suka gelisah? Berarti ada pikiran-pikiran kita yang kejam. Seseorang yang pikirannya kejam, dikatakan yang berpikirnya kejam, maka hidupnya itu diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Susah. Maka dalam hidup kalau bisa kita melangkahlah yang baik. Jangan takut melangkah untuk berbuat baik, asalkan langkah kita tidak menakutkan orang lain. Jadi belajarlah untuk berpikir yang sifatnya itu tidak kejam. Nah ini cara melatih, tapi susah Bante. Ya susah, yang namanya melatih tidak pernah mudah. Makanya nanti kita ada melatih sesi Waisak bersama. Ini Bante juga diundang di sana, diminta nanti untuk sesi sharing di sana sebentar. Ini juga melatih diri kita. Kenapa? Karena melatih pikiran yang baik itu harus di kondisi lingkungan yang baik. Kalau kita diikuti lingkungan yang buruk, kita bisa berpikir buruk loh. Makanya sering datang ke wihara itu, ya, meskipun kita meditasi duduknya susah, tapi ketemu orang-orang yang baik, kita melatih pikiran yang baik. Makanya nanti datang ke tempat Waisak yang ada di Swiss Bell, kita nanti rencananya di sana. Ketika teman-teman duduk di sana, itu secara tidak langsung melatih pikiran kita baik, karena lingkungan vibrasinya baik. Manusia itu kan hidup dari vibrasi energi diri kita. Coba Bapak Ibu ketemu orang yang suka marah-marah, yang suka ini, mau lihat saja takut, karena energinya nggak bagus. Tetapi ketemu orang yang baik, wah itu nyaman, tenang. Makanya kalau ketemu suhu-suhu, ketemu teman-teman, nyaman. Saya paling senang di sini kalau ketemu dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu punya energi yang semangat, sehingga ketemu mereka, oh ya, jadi semangat juga, tumbuh kembali. Karena kami juga terkadang lesu-lesu, perlu dicas begitu. Bapak Ibu hari Minggu itu ngecas di wihara, datang ke wihara. Nah, nanti kita sama-sama di sana praktik sana, itu membantu. Makanya nanti habis ini ya jangan lupa nanti pulang, habis pulang ya datang untuk latihan bersama di sana. Kan cuma menghadiri Bante, latihannya di mana? Loh, Bapak Ibu duduk di sana mendengar, itu berlatih. Sama nanti di sana saya juga mendengar, itu berlatih. Karena terkadang kita itu mampu berbicara panjang, tapi susah untuk mau mendengar. Ini problem kehidupan kita. Banyak permasalahan rumah tangga itu sifatnya sering berantem karena nggak mau mendengar. Akhirnya berantem. Makanya kita kalau bisa itu kita pakai handphone, ya handphone itu bisa jadi guru. Bapak Ibu kalau telepon kan gantian kan, yang ditelepon ngomong, habis itu kita ngomong. Nggak bisa sama-sama ngomong, harus ada yang mau mendengar. Nah kita kumpul nanti dimanapun itu juga praktik mendengar. Ini penting sekali. Nah sebagai penutup, yuk kita membantu latihan kita dari mendengar dan sebagainya. Nanti akan tutup dengan cerita. Boleh bercerita enggak? Boleh ya? Boleh enggak? Boleh? Harus boleh. Kalau enggak boleh ya sudah. Jadi suatu ketika ini Bante pergi ke Nabire. Pernah ke Nabire belum? Belum pernah ke wihara Nabire? Besok harus mampir ke sana, ke wihara Nabire. Itu wiharanya itu kayu semua, banyak bunga teratainya. Cantik, bagus gitu. Nah, kemarin Bante tinggal di sana ada sekitar
10 hari lebih. Tapi nanti bulan depan saya tinggal 3 bulan retreat di sana, ambil adit tanawasa biar semangat juga ganti-gantian. Jadi Bante di Nabiri itu dengan teman-teman latihan bareng di sana. Suatu ketika itu kemarin Bante di Idul Fitri diajak pergi ke pantai dengan pengurus wihara untuk Buddhist camp. Jadi bangun pagi, sembahyang, habis sembahyang kita santai-santai ngobrol-ngobrol, anak-anak sembari main di pantai, ngobrol-ngobrol dhamma. Nah, lalu ada satu teman, Bante, kita pergi ke pulau sana yuk, gitu. Ayo. Nah, akhirnya kita mau pergi ke pulau, naik ke ting-ting yang ada sampan itu kiri kanannya gitu. Tapi ke ting-tingnya sudah tua. Sudah tua. Nah, saya Bante Dirapunyo naik ditambah dengan beberapa teman pengurus naik. Ada juga namanya Pak Geri. Ini orangnya bagus. Ketika dalam perjalanan, ternyata sayapnya itu yang kiri, yang kanan patah. Yang patah belakang. Ketika yang patah, yang depan ikut patah. Jadi depan patah, sini patah. Lalu semua pada diem. Ini di tengah laut, Bapak Ibu. Waduh, saya berpikir saya ini nggak pandai berenang nih. Lalu ada temen namanya Ibu Ita, dia bilang, Bante, baca mantra, Bante, baca mantra. Tak, kalau mau baca mantra gimana? Ini kalau tenggelam ya sama-sama. Ayo baca mantra, Bante, biar selamat. Ini sudah. Ini Bante Dirapunyo bawa anduknya buat ngikat itunya, lalu diikat lagi. Lalu kita ngambil keputusan, ayo balik. Ketika balik itu, yang tadinya berangkat senang-senang, senang mau ketemu pulau, berangkat pulangnya itu lalu diem semua. Tidak ada yang tidak berini, diem semua. Termasuk saya pun ikut diem gitu. Kenapa? Karena ini diambang hidup dan mati. Permasalahannya kita juga ada anak kecil, ada ini dan sebagainya. Ketika sudah diambang seperti ini, kita langsung berpikirnya pokoknya yang satu baca mantra, yang satu ini saya pokoknya diem saja sudah, ngamati nafas masuk, nafas keluar, jangan buang-buang energi, takut ini lepas lagi iketannya, ngikatnya cuma pakai ando. Permasalahannya, jadi kita jalan pelan sekali sampai di tepi, sudah kelihatan tepi, lalu baru timbul Amitabha. Hidup kita seperti itu. Awalnya kita senang-senang, tapi ketika kita masuk ke ambang bahwa tahu kalau ini terjadi sesuatu kita bisa meninggal, ada ketakutan yang besar. Pikiran kita kacau, gak bisa terkontrol, takut ini, takut itu, takut dan sebagainya. Ketakutan ini merasuk diri saya dan masuk yang lain. Kenapa semuanya diem? Karena semua sudah berdoa dalam hati. Si teman Bante tadi saya diam itu, Bante, saya coba menerapkan meditasi, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Tadi saya baca mantra, Bante, saya biasa nggak hafal tapeco, ini hafal tapeco, Bante. Iya bener loh. Kalau kita dalam kondisi tertentu genting, hafal. Kita itu butuh sandaran. Tapi ingat, jangan terlalu nyaman bersandar. Kalau terlalu nyaman bersandar, ketika sandarannya goyang, kita kehilangan keseimbangan. Karena itu kita perlu melatih pikiran kita agar tidak takut. Datanglah ke wihara, melatihlah di sini. Bante belum bisa meditasi duduk. Anda datang kumpul di sini, pikiran sudah terlatih. Minimal nggak ngomongin orang di wihara, nggak jelek-jelekin orang di wihara. Minimal kita baca parita, pikiran terlatih. Karena itu nanti pulang dari sini, makan, istirahat, harus datang ke Waisakan nanti bersama, melatih pikiran kita sama-sama. Nah, pengalaman ini jadi pengalaman saya bahwa saya juga sebagai biku harus melatih. Kenapa? Karena saya meskipun sudah biku tetap takut mati loh ternyata. Iya, takut mati loh. Coba saja nanti kalau nggak percaya, ketemu sesuatu yang mau kita bakal tahu kita bakal mati, itu sunyi senyap. Ada yang namanya itu dia
bukan umat Buddhis. Mau berangkat itu kemarin dia nyanyi-nyanyi. Ketika itu terjadi, dia nggak nyanyi sama sekali, diam saja pokoknya itu. Iya, pokoknya karena ketika sudah terjadi seperti itu, yang kita pikirkan, yang penting sampai daratan selamat. Selamat. Kita pun sama. Makanya di Buddhis ada namanya mantra Gate Gate Parasanggati Bodhi Swaha. Artinya apa? Menyeberanglah, menyeberang ke pantai kebahagiaan. Bukan pantai seberang. Kalau pantai seberang di sana nanti kita jalan-jalan naik sepatu gitu. Tapi menyeberang ke pantai kebahagiaan. Gimana menyeberangnya? Buat rakit pikiran yang benar. Jadi mungkin itu yang bisa Bante sampaikan. Bante tutup dengan pantun, yaitu pantunnya tentang anak muda yang sering saya sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Amitofo.